Status keanggotaan partai Joko Widodo digantung oleh PDIP. Jadi, seperti yang kita tahu, PDIP sebenarnya adalah salah satu partai yang memiliki garis keras dalam peraturan partai. Tapi kenapa ketika Pak Jokowi udah kelihatan berbeda jalan, justru PDIP diam-diam saja? Berbeda seperti perlakuan kepada anggota-anggota PDIP yang lainnya. Jadi kayak misalnya ada salah satu pejabat dari partai PDIP yang istrinya berbeda partai, pecat. Ada juga Pak Budiman yang kelihatan banget dukung Prabowo, pecat. Kalau Pak Jokowi jelas-jelas, walaupun Pak Jokowi tidak menyampaikan secara lisan, tapi kelihatan arah politik Pak Jokowi cenderung ke Prabowo Gibran. Ya pasti semua orang akan berpikiran demikian. Bagaimana tidak? Ada anaknya di situ. Tapi udah jelas anaknya berseberangan. Kenapa Pak Jokowi tidak dipecat seperti anggota-anggota yang lainnya? Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, memang Pak Jokowi dan keluarganya punya kartu spesial. Tidak sembarangan orang bisa memecat Pak Jokowi. Bisakah partai PDIP memecat Pak Jokowi? Sangat bisa. Tetapi dampaknya luar biasa. Nah, itu dia. Mungkin hal ini sebagai langkah PDIP untuk mengamankan posisi politiknya ya teman-teman. Karena Pak Jokowi bisa dibilang baru berkuasa 10 tahun, bukan baru sih, lama 10 tahun berkuasa itu. Dengan berkuasa 10 tahun itu memberikan efek kekuatan politik yang sangat-sangat kuat. Terbukti jelas dengan kemenangan Prabowo Gibran saat ini, teman-teman. Tapi kenapa sudah tahu berseberangan, PDIP tetap tidak mengeluarkan statement yang tegas terhadap status keanggotaan Pak Joko Widodo. Kalau menurut saya pribadi, memang ini adalah langkah yang strategis dari PDIP sambil menunggu hasil dari KPU. Karena apa? Karena diyakini meskipun nantinya Pak Jokowi tidak lagi sebagai presiden, saya percaya Pak Jokowi masih memiliki kemampuan politik yang sangat luar biasa. Beliau bisa mengarahkan, dan insting beliau di dalam dunia politik sudah tidak bisa kita ragukan lagi karena sudah terbukti 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, jadi presiden 2 kali. Siapa aja dikalahkan oleh Pak Jokowi. Beliau adalah seorang ahli strategi yang menurut saya sangat cerdik di dalam bermain politik. Banyak orang mengira bahwa Pak Jokowi akan menjadi boneka partai, petugas partai yang tidak memiliki independensi di dalam menjalankan tugasnya. Tetapi sekarang kita lihat, apakah Pak Jokowi kasihan tanpa PDI? Ternyata enggak juga. Sekarang waktu telah membuktikan bahwa ternyata Pak Jokowi juga tanpa PDI, beliau bisa jadi adalah orang yang sangat-sangat berbahaya di dalam dunia politik. Kekuatan strategi dari Pak Jokowi sangat patut untuk diperhitungkan. Walaupun nanti beliau juga sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, tetapi yang namanya strategi, yang namanya insting politik, saya yakin itu pasti akan tetap melekat kepada beliau. Belum lagi berbicara tentang relasi, gitu ya. Jadi relasinya yang sangat kuat, relasi politik yang sangat kuat. Makanya bagi saya, dengan menggantung status Pak Jokowi ini dari PDIP, ini menurut saya adalah sebuah langkah yang tepat ya di dalam politik. Karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Namanya politik, hari ini bisa teman, besok bisa musuh, besoknya lagi bisa teman, besoknya lagi bisa musuh, kayak gitu. Namanya politik,
ini hanya untuk mencapai kekuasaan, hanya untuk mencapai jabatan. Tidak ada teman yang permanen, tidak ada musuh yang permanen. Semua digunakan tepat pada waktunya untuk mendapatkan jabatan dan untuk memimpin negeri ini, kayak gitu. Jadi mencari jabatan tuh bukan hal yang negatif ya sebenarnya, karena memang tujuan partai ya memang itu untuk menjadi seorang pemimpin, karena mereka punya ideologi sendiri yang harus bisa dijalankan seperti itu. Mereka nggak mau ideologi mereka ini terkalahkan oleh pemimpin-pemimpin yang mungkin berseberangan atau punya ideologi yang berbeda. Dari secara ideologi, saya rasa Pak Jokowi dan PDIP masih memiliki ideologi yang sama, cara berpikir yang sama, teori kebangsaan yang sama, visi yang sama di dalam membangun negeri ini, teman-teman. Jadi secara visi dan misi mungkin masih sama, cuma caranya yang PDIP mungkin kurang sepakat ya dengan Pak Jokowi ya, dengan cara-cara akhirnya Gibran bisa dicalonkan menjadi wakil presiden segala macam kayak gitu. Akhirnya terjadilah perpecahan antara PDI dengan Pak Jokowi. Tapi saya rasa seperti yang saya bilang tadi, politik semuanya suasana itu adalah temporary, alias tidak ada yang permanen, teman-teman. Dengan langkah yang diambil oleh PDIP tidak membicarakan secara tegas status Jokowi, PDIP berarti masih membuka peluang untuk nantinya bisa berkoalisi kembali dengan Pak Jokowi. Karena apa? Karena pasti ke depan butuh koalisi yang kuat, butuh suara yang banyak di DPR untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Nggak gampang untuk merintis yang sudah dibuat saat ini oleh Pak Jokowi beserta kabinetnya dan juga beserta seluruh partai yang sudah mengusung dia selama 10 tahun ini, yang sudah bersama-sama menjaga. Karena kalau Pak Jokowi sendiri tidak bisa, teman-teman. Harus ada partai di DPR, harus ada dukungan DPR untuk bisa menjalankan segala program-program, mimpi-mimpi, visi-visi Pak Jokowi selama ini. Presiden mana yang berani memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan, teman-teman, sebagai Indonesia sentris? Belum ada yang berani. Teori banyak, bahkan Bung Karno pun sudah memiliki teori, begitu mau eksekusi tidak terlaksana. Setiap presiden yang menjabat pernah ada pikiran seperti itu, tapi siapa yang berani mengambil tindakan? Tidak ada yang berani kecuali Pak Jokowi. Ini adalah langkah yang sangat besar. Kalau tidak diteruskan, percuma, sia-sia. Mungkin dari partai PDIP juga berpikir, buat apa kita ngawal capek-capek selama 10 tahun untuk membuat perubahan yang segini besarnya dan diakhiri dengan berpisah lalu saling gontok-gontokan. Buat apa? Karena tujuan akhirnya harus sama-sama membangun negeri ini. Harus sama-sama membuat Indonesia lebih maju. Indonesia menjadi generasi emas tahun 2045. Saya yakin PDIP dan Pak Jokowi masih satu visi di dalam hal tersebut. Hanya saja prosesnya, caranya berbeda-beda. Nah, karena satu visi inilah yang menjadi alasan mungkin PDIP akhirnya menahan status Pak Jokowi. Siapa tahu ada kesempatan untuk rekonsiliasi kembali, damai kembali, sehingga bisa menjalankan pemerintahan bersama-sama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini menurut saya adalah langkah yang tepat juga dari PDIP. Tidak langsung bakar jembatan. Karena apa? Karena masih memiliki visi yang sama di dalam membangun negeri ini, teman-teman. Saya rasa PDI kemungkinan besar, walaupun ada statement-statement PDIP siap untuk menjadi oposisi, tapi saya hampir yakin kalau nantinya pasti PDIP juga akan menjadi koalisi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membangun sebuah negara yang hebat, negara yang besar, dibutuhkan tidak hanya seorang leader yang berani,
tetapi juga harus leader yang di backup oleh DPR. Karena DPR ini nanti adalah tempat di mana undang-undang dibuat, di mana payung hukumnya dibuat. Percuma kalau misalnya presiden punya visi, punya mimpi, segala macam, tapi tidak dikawal di DPR, bisa-bisa visi dari presiden tidak akan jalan. Kalaupun jalan, lama prosesnya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar PDI akan kembali lagi menjadi koalisi pendukung pemerintahan nantinya. Cuma kalau sampai saat ini memang berat. Karena apa? Karena hasil masih belum ketok palu ya. Maksudnya KPU juga masih menghitung. Belum juga nanti proses gugatan-gugatan di MK, ini prosesnya masih panjang. Apalagi DPR juga mengajukan hak angket, segala macam, prosesnya masih panjang. Ini adalah proses demokrasi yang bagus bagi saya. Apalagi ada hak angket segala macam, kalau mau dijalankan, jalankan aja. Untuk menghindari ini ya, para pendukung-pendukung yang sakit hati karena kalah, kayak gitu kan. Jadi supaya ada tempat untuk melampiaskan kekecewaan. Itu tadi, tempat untuk melampiaskan kekecewaan, bisa di DPR secara politik, bisa juga secara hukum di MK nanti. Ada tempat-tempatnya teman-teman. Yang penting nanti kalau sudah melampiaskan kecewaan, terus semuanya harus kembali rukun lagi ya, kita sebagai warga Indonesia. Jadi nanti persaingan kompetisi bisa lagi. Tenang, masih ada lagi 5 tahun yang akan datang teman-teman. Jadi gak usah rebutan kekuasaan. Bagi kalian juga yang pendukung setia, fans setia, udah nggak usah sampai dukung mati-matian segala macam lah. Kita juga hidup. Kalau kita ke rakyat biasa ya tetap rakyat biasa juga teman-teman, harus bekerja keras juga setiap hari. Jadi nggak perlu kalian wah gontok-gontokan sama teman, gontok-gontokan sama saudara, gontok-gontokan sama keluarga cuma gara-gara presiden yang kenal kalian juga belum tentu kayak gitu kan. Jadi kalian juga harus ini ya, realistis lah dengan kehidupan gitu. Namanya politik ya, mereka yang berkuasa ya mereka yang menjalankan kayak gitu. Kita jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita perang sendiri, jangan sampai kita susah sendiri hidup kita gara-gara kita membelain orang yang mungkin nggak kenal kita juga kayak gitu. Tapi memang kita harus dukung siapapun yang jadi presiden. Karena mau gimana pun, siapapun yang jadi presiden itu mewakili atau representatif dari Indonesia. Itu adalah kebanggaan kita teman-teman. Itu adalah pimpinan tertinggi di negara kita yang harus kita hormati dan visinya harus kita dukung. Dan harus kita awasi juga teman-teman. Jangan sampai apa yang sudah dijanjikan tidak terwujud ya teman-teman. Jadi itu dia saran saya. Jadi itu dia mungkin dugaan saya alasan kenapa PDI sampai sekarang masih menggantung statusnya Jokowi nih sebagai anggota partai. Mungkin kalian punya pendapat lain. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Saya Josofian, sampai jumpa lagi.